Bismillah, silakan pada bapak-bapak semua silakan untuk merapat Pak ke area saf terdepan. Insyaallah kajian akan segera dimulai. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa
Materi yang kita angkat sekarang setelah bulan lalu kita membahas sakaratul maut. Apa yang dialami orang setelah sakaratul maut? Mati. Mati itu ada prosesnya. Yaitu ketika ruh dicabut dari raga manusia. Allah mengirim malaikat. Ada satu rombongan malaikat yang jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya. Lalu diikuti oleh malakul maut untuk mengeksekusi pencabutan ruh tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 61. Kata Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah Maha Kuasa di atas hamba-hambanya. Lalu Allah mengutus kepada kalian malaikat hafadh. Hafadh itu malaikat penjaga. Depan, belakang ada malaikat penjaga yang menjaga kita dari musibah, kecelakaan yang belum ditakdirkan untuk kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada penjaga di depannya dan di belakangnya. Mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah. Namanya malaikat hafadhah. Sampai apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka orang itu akan diwafatkan oleh para utusan kami. Maksud para utusan kami adalah para malaikat yang mengiringi malakul maut. Wahum la yufarritun. Mereka itu tidak lalai sedikit pun. Apabila orang yang akan mati ini orang mukmin, para malaikat yang datang adalah malaikat dengan penampilan yang menyenangkan. Bajunya bersih, bagus, warnanya putih. Ekspresi wajahnya itu sumringah. Friendly, apa friendly teh? Sumringah, apa? Ramah. Bear marahmai someah dareh deh. Ramah, menyenangkan. Adapun kalau yang didatanginya yang akan mati orang kafir, munafik atau fajir, orang durhaka, para malaikat yang datang itu amat sangat menakutkan. Wajah mereka hitam. Terus ekspresinya cemberut. Ekspresinya baud baketut hasem budi amprotan. Itu nggak ada terjemahan. Pokoknya cemberut. Kemudian mereka datang dan duduk di sekitar orang yang akan mati dengan radius sejauh mata memandang, saking banyaknya. Ini perkara gaib. Tidak terlihat, terasa oleh orang yang masih hidup, tapi terlihat oleh orang yang akan mati. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya
wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajrisu minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajrisa inda ra'sih fayaqul ayyatuhan nafsu tayyibah wa fi riwayatin nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfirati min Allahi wa ridwan. Qal fatakhruju tasilu kama tasil qitrah min fis siqa fayakhudhuha. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu, bila dia berada di penghujung kehidupannya dari dunia menjelang kepergiannya ke akhirat alias mau mati, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu putih, seolah-olah wajah mereka itu matahari. Mereka membawa kafan dari surga, membawa aroma wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekitar orang yang akan mati itu dengan radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya. Inilah yang kemudian oleh para ulama disebut malaikat rahmah. Kemudian datanglah malakul maut. Malakul maut itu pencabut nyawa. Dan itulah sebutan malaikat pencabut nyawa. Seperti dalam hadis ini, seperti juga dalam ayat dalam surah As-Sajdah, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran itu, menyatakan bahwa, ada yang hafal ayatnya surah As-Sajdah? Surah As-Sajdah ayat yang keberapa? Ke-9 ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan ketika menerangkan tentang masalah kematian, kata Allah, kami mengutus malakul maut yang kemudian mencabut nyawa orang tersebut. Apa awal ayatnya? Ada yang hafal? Ayat yang ke summa yatawaffakum malakul maut. Kemudian apa awal ayatnya? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakan oleh Muhammad, yatawaffakum malakul maut, akan mewafatkan kalian malakul maut alaihi salatu wassalam. Ayat menyebut malakul maut, hadis menyebut malakul maut. Tapi kita sejak kecil mengetahui nama malaikat pencabut nyawa apa? Israil. Ada hadisnya? Ada. Tapi hadisnya dhaif. Diriwayatkan Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya dinukil. Tapi hadisnya dhaif. Atau ayat tadi, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Jadi karena malaikat alam gaib, penamaan malaikat juga adalah perkara gaib, tidak boleh perkara gaib disandarkan kepada hadis dhaif. Harus hadis sahih, apalagi Al-Quran. Makanya sebagian ulama menolak.
Penamaan Israel bagi malaikat pencabut nyawa. Tapi sebagian ulama ahlus sunnah ya ada yang menisbatkan diri. Yang menisbatkan malakul maut dengan nama Israel. Seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Seperti Imam Al-Qurtubi. Sebagian ulama. Berdasarkan hadis yang tadi bahwa nama malaikat pencabut nyawa adalah Israel. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Jangan berantem karena hal itu. Lalu datanglah malakul maut. Dia berduduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati itu lalu berkata, "Ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik." Dalam riwayat lain, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Keluar kamu menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka mengalirlah ruh orang yang mukmin yang akan mati itu dengan lancar seperti mengalirnya tetesan air dari mulut gelas yang ditonggengkan. Ditonggengkan tuh begitu. Di apa ditunggingkan ya? Diambillah oleh malakul maut, diestafetkan kepada para malaikat rahmat yang ada di dekatnya, disimpan di kafan yang mereka bawa dari surga, lalu ditaburi hunutta atau aroma wangian dari surga. Aroma wanginya menyebar kemana-mana. Barulah setelah itu diangkat ke langit. Stop dulu sampai di sini. Kita tidak akan lanjut mengikuti perjalanan ruh ke langit. Ruh orang mukmin ini. Semoga Allah menjadikan ruh kita seperti ruh ini. Ruh orang-orang mukmin. Yang ketika wafatnya didatangi oleh malaikat rahmat, wajahnya bear marahmai someah dareh deh matak pikabita nuninggalina. Sekarang kita lanjut. Wa innal amdal kafira awil fajira idza kana fi inqita' min al-akhirah wa iqbali min ad-dunya nazala ilaihim minas sama'i malaikatun ghiladun shidad sawadul wujuh ma'ahum al-musuh minan nar fajlisuna minhum dal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab qal fatafarraqa min fi jasadih fayantazi'uha kama yantazi'u safud yakni al-kathiru syu'ab minasufil mablul fataqta'u ma'aha al-uruq wal asab. Adapun kalau hamba itu hamba yang kafir atau fajir. Fajir itu durhaka. Fajir itu semua larangan dilanggar, semua perintah diabaikan. Tunggul dirurut, catang dirumpak, serba dilabrak. Orang durhaka ngaku muslim. Ada muslim yang kayak begini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semoga enggak semua ya, minimal semoga kita tidak. Meren. Kalau orang itu orang kafir atau fajir, bila dia berada di penghujung kehidupannya di dunia, menjelang kepergian ke akhirat, turunlah malaikat dari langit, tapi ghilad dan syidad. Ghilad artinya disebut yang sudah tercabut rasa
belas kasihan dari dirinya. Syidad yang kuat. Keras, kasar sikapnya. Tak berbelas kasihan. Dan itu karakter yang juga dimiliki oleh malaikat penjaga neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi di neraka itu ada malaikat ghilad dan syidad. Ghilad itu tak berbelas kasihan. Karena tugasnya di neraka kan nyiksa ya. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega. Harusnya ditonjok, disentil. Gitu. Ya kerasa nanti. Syidad kuat walaupun ada dalam neraka, mereka tidak menderita. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak terbakar. Tapi la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah maksiat terhadap perintah Allah. Nah, karakter malaikat seperti itu dimiliki pula oleh malaikat yang datang ketika seorang kafir atau fajir mau mati. Sawadul wujuh, wajah mereka hitam. Sebagian ulama ada yang mengartikan secara hakiki memang hitam. Ada lagi yang mengartikan memaknai hitam itu ekspresinya sangat menyeramkan, menakutkan, garang, cemberut, baut, melotot dan yang sejenisnya. Mereka membawa al-masuh dalam qiraatin al-musuh. Al-musuh itu kain kasar dan juga bikin perih ketika kenapa? Kena kulit. Perih, gatal, kasar. Terbuat dari api neraka. Bahwa itu sebagai kain kafan. Mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang, lalu datang malakul maut alaihi salatu wassalam, dia duduk di dekat kepala orang itu. Lalu malakul maut berkata, wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah, menuju kebencian Allah. Maka nongollah si ruh orang kafir atau orang fajir itu, lalu dicabut secara paksa oleh malakul maut. Dia bertahan kuat, tapi tenaga yang mencabut lebih kuat. Dicabut seperti dicabutnya safud. Safud itu satu batang logam, tapi banyak cabang-cabangnya. Itu nyangkut di kain wol yang basah. Begitu dicabut, nyangkut kan? Maka dicabut secara paksa. Kalau tenaga yang mencabutnya sangat kuat, si logam besinya juga kuat, apa yang terjadi? Putuslah
benang-benang kain wol tersebut ya tercabut, maka bersamaan dengan dicabutnya nyawa orang itu, tercabut atau putus pula lah bersamanya urat-urat dan otot-otot orang tersebut. Sakitnya nggak ketulungan. Kita kan pernah membahas tentang ruh, bahwa ruh itu menempati setiap titik syaraf dalam tubuh manusia dan menempel amat sangat kuat. Konon katanya ya, tapi percaya aja lah daripada ngitung sendiri. Titik syaraf dalam tubuh manusia kan jumlahnya miliaran, ya enggak? Tertanam di setiap titik syaraf. Secara kuat. Gak bisa lepas itu nyawa kalau bukan dicabut oleh ahlinya, yaitu malakul maut. Jadi kalau kita umpamanya terbang lari dengan kecepatan melebihi kecepatan suara, fisiknya itu nyawanya nggak akan copot ketinggalan, nggak. Kayak di film kartun, nggak. Nempel kuat. Itu hanya bisa lepas apabila dicopot sama ahlinya, yang menyebabkan kita bisa merasakan. Merasa panas, merasa dingin, merasa nyaman, merasa sakit, merasa enak, kan gitu ya. Dengan putusnya urat syaraf, putusnya urat otot-otot, maka menimbulkan rasa sakit yang tak terhingga. Berkata para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa ma yahdutsu lil mayyit hatta hala mauti la nusyahidu wa la narah. Wa in kunna nara atharahu. Apa yang terjadi oleh si mayit ketika kematiannya kita tidak bisa menyaksikan. Kita tidak bisa melihat, walaupun kadang kita melihat dampaknya terhadap orang yang akan mati. Menggeliat-geliat, teriak-teriak, sampai-sampai kejang-kejang. Seperti yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Qiyamah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, ayat yang ke-83 sampai 85, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, apabila nyawa sudah ada di tenggorokan, saat itu kalian melihat. Kami lebih dekat kepada dia dibanding kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat para malaikat yang ada di sana, tidak bisa melihat adanya malakul maut, cuma melihat dampaknya. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 Allah menyatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, apabila nyawa sudah di tenggorokan, dikatakan man raq, siapa yang memisahkan antara ruh dengan badan. Wa dhanna annahul firaq. Dia menduga atau meyakini itulah saat perpisahan. Perpisahan antara ruh dengan badan. Wal taffatis saqu bisaq. Kemudian si betis dengan betis itu bertaut-tautan, kejang. Karena apa? Proses dari pencabutan nyawa tersebut menimbulkan sakit yang tak terhingga. Nah, inilah kondisi
orang-orang yang kafir atau durhaka ketika kematiannya. Adapun orang mukmin ketika malakul maut mau mencabut nyawanya, itu malakul maut itu wallahu a'lam, entah malakul maut, entah malaikat rahmat yang mengiringinya, itu memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang akan masuk surga dengan memperoleh ampunan Allah. Kalau salat dia khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus itu aplikasi dari iman. Orang mukmin yang akan bahagia, salatnya khusyuk, berpaling dari hal yang sia-sia, menunaikan zakat, memelihara farad dan seterusnya. Termasuk walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Salatnya terjaga, terpelihara. Amanahnya ditunaikan, janjinya ditunaikan. Itu aplikasi dari keimanan. Terus istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang beriman berkata, Rabb kami Allah, istiqamah di atas hal itu, para malaikat akan turun. Membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Kapan malaikat berkata begitu kepada orang mukmin? Para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir menyatakan, wa hadza tanazzul kama qala ta'ifah min a'immati tafsir minhum Mujahid wa Sudai innama yakunu halatal ihtidar. Turunnya para malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah di atas keimanannya berdasarkan perkataan para ulama ahli tafsir seperti Mujahid, seperti As-Sudai, itu terjadi ketika sakarat. Mereka menerangkan wala syakka annal insan fi halatil ihtidar yakunu fi mawqifin su'ab yakhafuna fihi minal mustaqbalil ati kama yakhafu ala man khallafa ba'dahu. Tidak diragukan setiap orang ketika mau mati, ketika sakarat berada dalam kondisi yang sangat sulit. Dia takut terhadap masa depannya. Setelah mati, masuk alam kubur kan tergambarnya mengerikannya. Gelap, ada malaikat munkar nakir yang disebut syadidul intihar. Yang bentakannya amat sangat dahsyat. Ada fitnah kubur. Kenapa disebut fitnah kubur? Fitnah kubur kan dalam bentuk apa? Pertanyaan di alam kubur. Kenapa disebut fitnah? Karena disertai dengan bentakan. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya ada orang di alam dunia dibentak oleh munkar dan nakir, niscaya akan copotlah seluruh persendian tulang-tulangnya. Saking menakutkannya. Jadi kondisi alam kubur yang mengerikan membuat orang yang akan mati itu takut. Takut terhadap masa depannya, juga sedih terhadap apa yang akan ditinggalkannya dari kehidupan di dunia. Mikir keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jangan-jangan setelah saya mati istri saya langsung disambar orang. Jangan-jangan harta saya diperebutkan oleh anak-anak, atau jangan-jangan anak-anak dibodohi oleh orang lain lalu warisan yang saya tinggalkan direbut sama mereka.
banyak macam-macam yang muncul dalam pikiran, dalam perasaan orang yang akan mati. Nah, itu namanya kesedihan. Kalau ketakutan terhadap masa depan. Sedih dan takut adalah kondisi tidak nyamannya hati karena sebab yang berbeda. Kalau kesedihan karena hal yang sudah terjadi yang akan ditinggalkan, kalau takut terhadap masa depan yang akan teralami. Dalam kondisi seperti itu turun malaikat membisikkan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, jangan tertakut terhadap masa depanmu, jangan sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Bisikan para malaikat memiliki pengaruh yang besar kepada orang mukmin yang akan mati ini. Apa akibatnya? Hilang rasa takut, hilang rasa sedih, yang ada adalah kebahagiaan karena kelak ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla adalah masa-masa yang membahagiakan. Langsung muncul satu perasaan yang selama ini tidak pernah ada dalam batinnya, dalam hatinya. Perasaan cinta berjumpa segera dengan Allah. Karena berjumpa segera dengan Allah adalah kebahagiaan. Inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga cinta pertemuan dengannya. Maksud cinta berjumpa dengan Allah adalah saat akan mati. Kenapa? Karena oleh malaikat dibisikkan, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah surga yang telah dijanjikan untukmu, dan seterusnya. Diperlihatkanlah surga kepada dia. Kebayangkan, melihat, mengetahui, meyakini masa depannya yang gemilang, yang cemerlang. Tidak tahan, tidak sabar, ingin segera mengalami hal tersebut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tadi disebutkan ketika orang akan mati dia takut terhadap masa depannya. Sedih terhadap apa yang akan ditinggalkannya. Fata'til malaikatu litu'amminahu mimma yakhaf wa yahzan wa tutma'annu qalbuhu wa taqulu lahu la takhaf min al-mustaqbalil ati fil barzah wal akhirah wa la tahzan ala ma khalafta min ahlin wa waladin wa dainin wa tubashshiru bil busrul azimah. Datanglah para malaikat memberi keamanan dari apa yang mereka takutkan, menghilangkan kesedihan dan menenangkan hatinya. Malaikat berkata, jangan kamu takut terhadap masa depanmu baik di alam barzah apalagi di akhirat. Jangan kamu sedihkan apa yang kamu tinggalkan baik keluarga, istri, anak, hutang, harta. Dan malaikat memberikan berita gembira yang dahsyat dengan menyatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagia dengan surga yang Allah janjikan untukmu dalam surah Fussilat 32, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walahum fiha mattaddaun. Di surga itu terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Di surga terdapat bagi kalian apa yang kalian minta. Apa sih yang kita paling senangi? Mau si montong ada dengan kualitas yang lebih hebat dari seluruh si montong yang ada di dunia. Mau ada pahit-pahitnya, ada musangking. Yang lebih enak daripada yang ada di dunia. Mau blackton ada, mau bawor ada. Mau kambing guling, mana kambing guling terenak di alam dunia. Di surga berlipat-lipat.
Lebih enak lagi. Nah, bagi orang tua semua itu jangan dimakan. Nanti tensi naik. Nanti gula naik, nanti kolesterol naik, ya. Udah, aki-aki, emak-emak buah-buahan aja sama sayur bening. Itu lebih aman. Kalau mau yang kayak gitu tadi nanti di surga. Semoga Allah masukkan kita semua ke surga, ya. Itulah kondisi orang-orang mukmin ketika akan mati. Bisikan malaikat ini memberi pengaruh yang besar. Hilang kesedihan, hilang ketakutan, yang ada adalah optimisme. Harapan yang besar, kebahagiaan di akhir kehidupannya karena kepergiannya dari dunia menuju alam barzah dan alam akhirat adalah menuju kebahagiaan. Wa ammal kafaratul fajar fa innal malaikata tatanazzalu alaihim binaqidi dzalik. Adapun orang kafir atau orang durhaka, para malaikat turun dengan kondisi sebaliknya dari yang tadi. Kalau malaikat yang turun kepada orang mukmin friendly tadi, ramah, menyenangkan, bercahaya. Sikapnya, tutur katanya lembut. Malakul maut memberi kabar gembira, memberi harapan yang besar, memberi optimisme. Adapun kepada orang kafir, malaikat yang turun beda lagi. Malaikat azab, hitam wajahnya, angker ekspresinya. Pernah dengar kisah orang yang sudah membunuh 99 tapi ingin taubat? Datang ke rahib, mau taubat, diterima enggak? Enggak. Kalap kan, sabat lagi. Genap 100. Tetap ingin taubat, datang ke orang alim. Kata orang alim, enggak ada yang bisa memisahkan kamu dengan taubatmu. Tapi tinggalkan lingkunganmu yang lama, tuh pergi ke lingkungan yang baru. Karena orang ini hijrahnya sungguh-sungguh, dia berangkat. Di tengah jalan, qadarullah dia apa? Mati. Sebelum sampai. Turun 2 malaikat berebut. Malaikat rahmat, malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini bagian kami karena dia sudah taubat. Kata malaikat azab, enggak, ini bagian kami karena belum sampai ke tempat yang dituju. Dengarkan kisah ini. Nah itu. Jadi orang kafir, orang fajir, malaikat yang turun adalah malaikat yang hitam wajahnya sebagaimana hadis yang dijelaskan tadi. Nah terus malaikat ini menjelang kematian orang tersebut melakukan beberapa hal yang semakin menyudutkan orang tersebut di akhir hayatnya. Di antaranya diterangkan dalam salah satu ayat An-Nisa ayat 97 Allah menyatakan, Innal ladzina tawafahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang menzalimi dirinya sendiri, su'ul khatimah. Sedang dosa, sedang maksiat, datang malakul maut. Sebelum malakul maut, di malaikat rombongan yang hitam wajahnya. Malaikat itu nanya, bagaimana keadaan matimu? Orang ini berkata, dulu waktu aku hidup kami ini mustad'afin. Orang-orang yang lemah. Jadi ini berkaitan dengan orang yang sudah masuk Islam ketika di Mekah. Tapi nggak mau pergi ke Madinah.
hijrah. Hijrah itu luar biasa berat tuh. Pertama medannya ya. Memang bukan di Sumatera, tapi di Mekah ke Madinah itu luar biasa. Padang pasir. Sekarang aja ya kita umroh atau haji pakai bus 5 jam. Oh, malasnya bukan main tuh. Padahal cuma tidur. Ada yang talbiyah, ada. Paling beberapa menit pertama talbiyah. Setelah sekian menit kulahe tidur. Ada jamaah yang begitu? Banyak. Gak bisa bertahan 5 jam talbiyah terus sampai ke Mekah tuh. Panasnya bukan main. Padahal pakai AC. Tapi banyak. Ada alternatif yang lebih baik kereta. Ambil kereta walaupun lebih mahal. Karena gak mau menderita. Bayangkan zaman baheula. Jalan kaki nikreh tur ngeureuy. Dalam kondisi panas. Terus nggak ada tempat berteduh. Bekal air makanan harus diirit-irit. Nggak ada perkampungan di jalan yang dilalui, jarang. Nggak ada air, nggak ada masjid. Ada banyak gangguan, ada binatang buas, ada begal. Kadang-kadang kalau nggak tahu salah arah, ya nggak? Kalau di tengah padang pasir kita nggak tahu mana barat, timur, utara, selatan. Ini arahnya bener nggak ke Madinah, kan gitunya. Resiko tersesatnya besar. Pengorbanan hijrah satu luar biasa. Hanya iman yang hebat yang mampu mendorong mereka. Belum lagi meninggalkan semua yang mereka cintai di Mekah. Rumahnya, hartanya, terus pekerjaannya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya ditinggalkan. Ada orang yang gak mau hijrah saat itu, mati dalam keadaan demikian karena ketika di Mekah itu gak bisa ibadah. Gak boleh ibadah. Ibadah ada sanksi sosial, sanksi fisik juga macam-macam. Makanya banyak orang yang saat itu tidak mau hijrah, mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan tidak bisa melaksanakan kewajiban. Oleh malaikat ditanya, fima kuntum. Orang itu menjawab, kunna mustada'fina fil ard. Kami tertindas di muka bumi, nggak bisa melakukan ibadah. Apa kata malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiyah. Bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah. Sudah nggak bisa berhujjah lagi. Apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masyara. Tempat mereka di jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dialah malaikat ke orang itu terjadi saat mau mati. Orang yang ada di sana yang masih sehat nggak tahu dialog ini. Nggak menyaksikan, nggak mendengar, nggak melihat. Tapi yang bersangkutanlah yang mengalaminya. Dalam surah Al-Anfal, ayat yang 50 dan 51 Allah menyatakan, Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat itu sambil memukuli wajah dan bokong-bokong mereka sambil membedak, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Hal itu disebabkan karena dosa yang kalian lakukan. Jadi malaikat ketika mewafatkan mukul sambil membentak. Berbeda dengan yang tadi, yang nggak mau hijrah. Mereka dicela, dipatahkan argumentasinya, nggak bisa jawab apa-apa lagi, tersudut. Dua ayat ini menunjukkan dua kondisi yang berbeda. Tergantung apa?
dosa dan jenis dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang jelas apapun bentuk dosa dan kekafiran atau kedurhakaannya, mereka mengalami tanya jawab dengan para malaikat yang mewafatkan mereka. Lalu setelah nyawanya dicabut, kemana ruh ini pergi? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib tadi diterangkan, adapun orang-orang mukmin setelah dicabut nyawanya, disebutkan mereka ini ruhnya disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari surga, kemudian ditaburi dengan hunut atau aroma wewangian dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabin nafhati misk wujidat ala ahlil ard, ada ala wajhil ard. Keluarlah atau bertiuplah aroma minyak kasturi yang terwangi dari semua minyak wangi yang ada di muka bumi. Fais'aduna biha, dibawalah roh itu ke langit oleh para malaikat. Fala yamurruna biha ala malain minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Tidaklah mereka berpapasan dengan rombongan malaikat di jalan. Jadi ketika dibawa naik ke langit, sebelum langit itu ada beberapa rombongan malaikat yang berpapasan. Tidaklah mereka berpapasan, kecuali rombongan malaikat itu bertanya, ini ruh siapa yang baik ini wangi? Diperlakukan secara santun, sopan, dimuliakan. Dijawab ini ruh fulan bin fulan. Disebut dengan sebaik-baik nama yang dulu dia diberi nama dengan nama terbaik tersebut. Orang biasanya selain nama diberi laqab sesuai dengan karakter, penilaian orang terhadap orang ini. Kalau orang itu orang baik disebut si soleh, disebut si ahli kebaikan, disebut si dermawan. Kalau dia dermawan disebut si pemberani, disebut macam-macam dengan laqab-laqab yang baik ya. Sebaliknya kalau orang ini jahat, diberi laqab-laqab yang jelek juga. Ini si jahat datang, ini si julid nih muncul, awas hati-hati. Kan gitu ya. Si koret, si pelit, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Orang itu karena orang mukmin disebut dengan sebaik-baik nama. Sampai tiba di langit dunia, langit terdekat. Minta dibukakan. Dibukakan oleh penjaga langit yang pertama. Terus dibawa lagi naik ke langit yang kedua. Dibukakan. Terus sampai langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatan hambaku ini di illiyin. Lalu dibacakan oleh Nabi SAW Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Lalu dicatat di kitab catatan di illiyin. Lalu Allah menyatakan a'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi dia ke tanah. Masukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Karena aku berjanji, dari tanahlah aku ciptakan mereka. Ke tanahlah aku akan kembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan keluarkan kembali mereka kelak.
Akhirnya orang ini dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Di mana? Di alam kubur. Nanti setelah masuk lagi ke jasadnya di alam kubur, jasadnya apa lagi? Hidup lagi. Kita kan sudah jelaskan tentang definisi kematian. Salah satu kriteria kematian itu adalah bila ruh berpisah dari jasad dan putus hubungan antara ruh dan jasad. Dua-duanya mati, ruh mati, jasad mati. Lalu di alam kubur dimasukkan lagi, hidup lagi. Ibarat baterainya ruh tanya. HP kita, remote kita mati, baterainya sudah habis. Apa yang kita lakukan? Diincas atau ganti baterainya dengan yang baru. Lalu hidup lagi. Ya. Apa yang dialami di alam kubur? Belum nanti. Kita belok dulu kepada nasib orang kafir atau orang fajir. Adapun orang kafir atau orang fajir, begitu dicabut nyawanya. Kalau orang mukmin tadi salla alaihi sab'una alfa minal malaikah. Kalau orang mukmin begitu dicabut 70.000 malaikat bersalawat kepada orang itu, memintakan ampunan dan rahmat. Adapun orang kafir setelah dicabut fayal anhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama' wa tughlaqu abwabus sama. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raju ruhuhu min qibalihim. Ketika dicabut, ruh itu dilaknat oleh semua malaikat di langit dan di bumi. Ditutup seluruh pintu langit. Tak ada malaikat, satu malaikat penjaga pun di langit, kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruh orang kafir ini tidak dimasukkan melalui pintu langit yang mereka jaga. Mau tuh? Maka diambillah ruh itu oleh malakul maut. Kemudian diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya. Diletakkan di atas al-masuh tadi. Itu kain dari api neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidan ala wajhil ard. Lalu keluarlah bau busuk dari orang ini lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Konon bangkai-bangkai binatang itu kalau sudah busuk amat bau. Tapi yang paling bau adalah bangkai orang katanya. Lalu diangkatlah ke langit. Tidaklah mereka berpapasan dengan satu rombongan malaikat di perjalanan. Kecuali malaikat itu bertanya, ini urus siapa yang busuk ini? Baunya menyengat. Disebut Fulan bin Fulan. Sampai tiba di langit dunia. Dimintakan untuk dibuka pintu. Fala yuftahu lahu. Tapi tidak ada yang mau buka. Karena tak ada satupun malaikat penjaga langit yang rela pintu yang dijaganya dilewati oleh ruh yang busuk ini. Apa akibatnya? Gak bisa naik ke langit. Dicampakkanlah ruh itu, dilemparkan dari langit dunia, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung, sampai akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu Nabi SAW membacakan satu ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamanu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Mungkin apa tidak anak unta masuk lubang jarum? Jangankan anak unta, cingir kita aja, cingir teh iya teh naon cingir teh. Ini kelingking kita aja nggak akan masuk lubang jarum ya. Kegedean.
Apalagi kitanya. Apalagi unta. Lebih gede mana kita dengan unta? Lebih gede unta. Mustahil. Anak unta masuk ke lubang jarum. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Catatkan catatan hambaku ini di sijin, di tanah yang paling rendah. Kata Allah, "Aidu abdi ilal ard fa inni wa'antuhum anni minha khalaqtum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijum taratan ukhra." Kembalikan dia ke tanah. Karena aku berjanji dari tanah aku ciptakan. Ke tanah aku mengembalikan mereka dan dari tanah pula aku keluarkan kembali mereka kelak. Maka apa yang terjadi? Fatutrahu ruhu minas sama. Dilemparkan si ruhnya itu dari langit. Ya. Hatta taqwa fi jasadihi. Sampai dia masuk lagi ke jasadnya. Tapi prosesnya, ketika dicampakkan dari langit, disambar burung, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Sebagaimana Nabi SAW kemudian bacakan Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 31, وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Siapa yang syirik kepada Allah, seolah-olah dia itu dilempar dari atas langit, disambar oleh burung-burung, dan dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhu ila jasadihi, lalu ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Nah, begitu masuk ke alam kubur, masuk lagi di jasadnya, barulah orang itu apa? Hidup kembali. Setelah hidup, orang mukmin hidup lagi. Orang kafir atau durhaka hidup lagi. Dengan dua kondisi yang berbeda. Lalu datanglah dua malaikat. Siapa? Munkar dan Nakir. Dilihat dari namanya aja sudah mengerikan. Munkar dan Nakir. Kenapa disebut munkar? Sumiyal munkaru munkaran li'anna kulla man ra'ahu angkarahu. Disebut malaikat munkar karena semua orang yang melihatnya pasti ingin mau mengingkarinya, nggak mau lihat, apalagi ketemu. Saking apa? Mengerikan. Warna dari tubuh malaikat munkar nakir itu hitam semu kebiru-biruan. Kebayangkan? Kalau kita kan putihnya, bukan putih. Ini yang putih. Sawo matang. Agak busuk dikit. Ada yang putih. Wajar lah. Sehitam-hitam orang masih wajar. Ini mah hitam kebiru-biruan. Kayak apa? Nakir disebut nakir dengan makna yang sama dengan mungkar. Dalam bahasa Arab, nakir itu disebut isim fa'il. Artinya kata benda yang bermakna pelaku, subjek. Tapi maknanya isim maf'ul, objek. Yang diingkari, sesuatu yang diingkari gitu. Saking menakutkannya. Dalam bahasa Arab, kata bentuknya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul banyak. Ar-rajim untuk setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maknanya al-marjum. Dzabih maknanya al-madbuh. Qatil maknanya al-maqtul. Al-masih pada dajjal maknanya al-mamsu. Itu banyak. Bentuk katanya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Termasuk nakir. Munkar dan nakir maknanya sama. Beda lafaz. Tapi maknanya sama. Sesuatu yang amat sangat diingkari. Ja'ahu malakan. Aswadan azraqan. Datanglah kepada yang mati di alam kubur ini dua malaikat yang hitam kebiru-biruan
syadidal intihar, dua-duanya bentakannya amat sangat dahsyat. Nah, pertama kita akan ceritakan dialog antara malaikat munkar nakir dengan orang mukmin terlebih dahulu. Mestinya orang kafir dulu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Jadi yang mengerikan dulu tuh, yang menyenangkan nanti belakangan. Tapi kita dahulukan ini saja, itu kan cuma peribahasa bukan hadis. Kita akan berbicara tentang yang menyenangkan dulu, tentang orang mukmin yang sudah masuk ke alam kubur. Ketika orang mukmin dimasuki jasadnya oleh ruhnya, bangkitlah dia. Di mana ini terjadi? Di mana terjadinya? Di alam kubur, bukan di kuburan. Jangan difahami oleh otak. Bangkit gimana? Kan di tanah, nggak bisa bangkit. Kita tahu kan kondisi kuburannya. Pernah lihat menguburkan orang? Saya sering puluhan kali. Jadi si jasadnya itu masuk ke lubang lahat. Lubang lahat itu lubang kecil di dasar kuburan. Masuk ke sana lalu ditutup oleh papan atau bambu gitu ya. Lalu dikubur. Bisa bangun? Bisa duduk? Tidak bisa. Tapi kenapa hadis menyatakan dia duduk, disuruh duduk. Fayujlisani, kedua malaikat itu menyuruh orang ini duduk, lalu duduk. Di mana? Bukan di kuburan. Tapi di mana? Di alam kubur. Di mana alam kubur? Duka, nggak tahu. Alam gaib. Di mana tempatnya? Gimana keadaannya? Gaib, kita nggak tahu. Kalau tahu di mana mah bukan gaib lagi. Alamnya beda. Bukan di kuburan. Terus jasadnya kan di kuburan tuh. Kok bisa pindah ke alam gaib? Ke alam barzakh? Gimana tuh? Kalau kita yang ngatur, yang memindahkannya, susah, bingung. Nggak bisa, karena kemampuan kita terbatas, nggak punya kemampuan. Tapi ini Allah yang bisa mengatur segala sesuatu dengan amat sangat mudah. Jadi nggak perlu repot-repot memikir, mana ya di alam kubur? Kan di kuburan, liar. Emang karena terbatasnya kemampuan otak kita. Ini kekuasaan Allah loh yang tak terbatas. Jangankan ngatur apa di alam kubur atau di kuburan. Bikin alam jagat semesta yang sangat kompleks, yang sangat komprehensif, yang gede-gede. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet yang konon katanya. Percaya aja lah. Planet banyak yang jauh lebih besar daripada matahari. Terus jumlahnya konon dayawai. Miliaran atau triliunan ya. Ya daripada membuktikan sendiri, percaya aja. Itu diatur, diciptakan oleh Allah. Diatur itu gampang bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apalagi cuma ngatur itu. Jauh lebih gampang. Jadi setelah orang mukmin di alam kuburnya disatukan lagi antara ruh dan jasad, datang dua malaikat disuruh duduk, lalu duduk. Timbul pertanyaan dari malaikat. Inilah yang disebut apa? Fitnah kubur. Para malaikat munkar nakir ini bertanya sambil membentak. Dengan bentakan yang dahsyat. Makanya disebut dengan sebutan fitnah kubur. Pertama, bentuknya tes, ujian karena pertanyaan. Kedua, sambil bentak. Pernah di sini ada yang mengalami sidang skripsi? Pas dosen pengujinya killer. Apa bertanya sambil friendly? Sambil sumringah ramah. Ada? Mungkin ada.
Tapi ada nggak yang sambil menggebrak? Prok. Ada yang malah videonya ada dilempar. Deskripsinya tuh, ini sampah apa ini kan gitu. Itu nggak seberapa dibanding bentakan munkar nakir. Dan kengerian itu digambarkan di dalam hadis yang sahih. Gambarannya kita akan bahas bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya. Tinggal tersisa 19 menit lagi untuk tanya jawab. Cukup sampai di sini saja dulu. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Iya, pertanyaan pertama. Ustadz, saya setiap malam Jumat selalu membaca surah Al-Kahfi. Nah, saya persiapkan jawabannya nih. Saya pernah nulis. Tulisannya baca. Dan setelah sholat isya selalu membaca surah Al-Mulk. Apa semua itu ada dalil dan hadis yang sahih? Iya. Adapun membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, ya itu ada hadisnya dan menurut para ulama, ahli hadis dan ahli fiqih, hadisnya hasan dan boleh dipakai. Syekh Al-Albani menghasankan dalam kitab Silsilah al-Hadis as-Sahihah. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya, kata beliau, hadis tentang disunahkannya membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat banyak. Ada yang dhaifnya, ada juga yang hasannya. Dari keseluruhan hadis yang ada menunjukkan itu hadis yang makbul di kalangan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mensunahkan membaca surah Al-Kahfi dalam kitab Al-Um. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan itu adalah sunnah yang masyhur di kalangan para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin semuanya mensunnahkan. Ya. Karena itu mereka lebih layak untuk dijadikan sandaran dalam masalah ini. Karena mereka ulama mujtahid, ulama ahli hadis. Kalau ada sekelompok orang yang menyatakan itu dhaif, berdasarkan penelitian mereka, kalau pribadi saya lebih cenderung kepada hasil penelitian para ulama ahli hadis dan ulama ahli fiqih, yaitu adalah sunnah. Baca setiap malam Jumat atau hari Jumat, baik di dalam sholat seperti tahajud umpamanya, 8 rakaat baca surah Al-Kahfi, gitu ya, atau di luar sholat. Sampai ba'da sholat subuh, habis sholat subuh di masjid tidak pulang, baca surah Al-Kahfi sampai syuruk. Ya. Karena baca surah Al-Kahfi tidak sampai 1 jam. Bisa setengah jam, bisa lebih dikit, tergantung cepat atau lambatnya kita dalam membaca surah Al-Kahfi tersebut. Ya, itu disunnahkan dan bukan bid'ah. Wallahu a'lam. Ini mas surat. Ustadz, usia kami sudah lebih dari 70 tahun. Berarti banyak nih kalau kami. Ibadah kami pas-pasan. Tak ada yang istimewa. Salat 5 waktu beserta qabliyah dan ba'diyah. Itu istimewa itu.
Zikir pagi dan petang sesuai dengan panduan. Istimewa juga itu. Yang ada di buku zikir pagi dan petang. Puasa sunnah dan sholat sunnah semampunya. Istimewa itu mah tuh. Infak sedekah semampunya juga. Mungkin mampunya tuh miliaran ini. Tapi kami masih menerima uang pensiun dari bank. Kami mengenal atau mengaji sunnah setelah pensiun. Untuk makan sehari-hari alhamdulillah dibantu anak-anak. Uang pensiun kepake buat bantu-bantu kalau ada saudara yang sakit atau meninggal. Dan menyantuni bekas pembantu orang tua kami dulu. Yang sekarang sudah berusia 90 tahun. Masih ayah. Itu mukaddimah. Pertanyaan. Kami selalu berdoa mohon mati dalam kondisi husnul khotimah. Itu bukan pertanyaan. Mohon agar dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaan ini nih, apakah doa-doa kami itu tidak berlebihan atau kami kelewat percaya diri? Enggak berlebihan, hanya berdoa tadi minta husnul khotimah, minta ke surga. Berlebihan? Enggak, kayaknya kurang deh. Kalau mau kurangnya apa? Minta surga tertinggi. Firdaus. Terus minta, jangan egois, jangan hanya saya, masukkan juga anak, cucu, suami itu. Biar gak ganti suami di sana. Jadi kurang, kalau hanya dua mintanya. Minta husnul khotimah, minta ke surga. Itu cukup membuat dia bahagia, tapi tolong bawa keluarga. Ya Allah masukkan saya ke surga dan kumpulkan saya bersama orang tua, anak, cucu, minantu, terus adik, kakak, bawa semua boyong ke sana ya. Terus surganya jangan level rendah, surga Firdaus ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatuha wa 'alaha." Kalau kamu mau minta surga, jangan tanggung-tanggung. Minta surga Firdaus. Karena itulah surga yang paling tengah dan paling tinggi. NB, kami sudah haji umroh. Itu istimewa kalau begitu. Mengaji 3 kali dalam seminggu. Ini istimewa ya. Ya semoga emak yang bertanya ini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan dimasukkan semua ke dalam surga. Semua yang ada di sini ya. Allahumma rizukna husnul khatimah wa jalna birahmatika min ahil jannah. Ya Allah rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga. Nanti kalau kita ngumpul lagi di surga, cerita lagi. Ingat gak usah waktu ngaji di Babu Salam. Berdoa minta ke surga. Ya, ini dikabul ini. Alhamdulillah. Ya, kita ngobrol lagi. Tapi gak perlu ngaji di sana. Sambil makan si montong nanti. Di sini terlarang, di sana bebas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan segala kebaikan untuk Ustadz bersama keluarga. Amin wa iyyakum. Ustadz maaf saya ingin bertanya di luar tema kajian. Sudah hampir 5 tahun istri dan anak yang dalam kandungan istri saya meninggal. Dua-duanya berarti ya. Tapi sampai saat ini saya terkadang masih suka mengingatnya. Terkadang saya suka berandai-andai. Kalau beliau masih ada,
suka berandai-andai kalau beliau masih ada. Apakah ini bisa dibilang meratapi, Ustaz? Karena saya takut menjadi dosa buat saya. Dan rahimahullah istri dan anak saya. Baik. Meratap itu artinya menangis melebihi batas kewajaran. Kalau ada yang kita cintai mati, boleh kita menangis. Mengeluarkan air mata sewajarnya. Ketika Ibrahim wafat, ayahnya juga menangis. Siapa ayahnya? Nabi Muhammad SAW. Menangis, berurai air mata. Itu tidak terlarang. Selama wajar. Melebihi batas kewajaran itu niyahah, itu meratap ya. Nah sekarang sudah wafat, ingat lagi mungkin berurai air mata bukan meratap ya. Pertama, sebenarnya dari satu sisi bersyukur. Anak yang lagi dikandung menyebabkan kematian bagi ibunya, ibunya itu syahid. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan anaknya akan menyeret menuntun ibunya melalui tali pusarnya. Akan pusar apa? Plasenta ya. Ke surga. Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Ahkamul Janaiz bab alamatu husnul khatimah. Bab tentang tanda-tanda husnul khatimah. Beliau menyatakan salah satu tanda husnul khatimah mati karena mengandung atau melahirkan. Ketika mengandung mati, maka anaknya akan menuntun ibunya ke surga. Husnul khatimah. Bayangkan mereka berbahagia di sana. Ibunya karena husnul khatimah di alam kuburnya berwujud burung hijau yang di entrup, non bahasa Indonesia, entrup di hinggap di pohon-pohon di surga. Anaknya itu diasuh oleh Nabi Ibrahim di Taman Indah. Mereka berbahagia di alam kubur. Kalau kita meyakini mereka bahagia, kita sedih nggak? Enggak. Paling harunya. Nangis nggak haru? Nangis. Sedih? Nangis. Tapi beda tangisannya antara nangis haru dengan nangis sedih. Kalau nangis haru, plong gitu ya. Kalau nangis sedih, mentegeg dina hati. Ini ada terjemahnya mentegeg. Nah, itu pertama. Kedua, doakan. Kalau ingat kepada istri yang sudah wafat, anak yang sudah wafat, doakan, mintakan ampunan. Saya sering anjurkan, hafalkan doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Baca mendoakan istri kita, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiyah wa'afu'anha, dan seterusnya. Sampai akhirnya, wa adkhilhal jannah wa'idha min azabin nar wa azabil qabr. Doakan. Baca dalam sholat, dalam sujud. Baca seusai sholat, baca ketika saum, baca ketika adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat. Makbul itu. Ya. Nah, jangan lupa. Nikah lagi. Supaya kesedihannya terobati. Kan sudah meninggal, nikah lagi lah. Ibnu Mas'ud sampai menyatakan kalau aku mengetahui bahwa usiaku tinggal tersisa 1 hari, niscaya aku akan menikah. Karena aku tidak mau meninggal dalam keadaan membujang. Nah, Rasul SAW anit tabatul. Rasul SAW melarang dari tabatul. Tabatul itu membujang tidak nikah dalam rangka supaya ibadahnya lebih fokus. Itu aja terlarang. Apalagi ya, membujang itu bukan karena untuk ibadah. Maka nikah aja lagi ya. Nanti istri saya cemburu di sana, enggak, karena udah wafat. Gak tahu mereka itu sedang senang-senang di alam kubur. Nanti di surga gimana? Di surga istri kita yang dulu tetap menjadi istri kita sekarang. Istri kita sekarang kalau dia juga ke surga, kita ke surga, tetap akan jadi istri. 2 dong, lebih nanti ada bidadari lagi. Mereka berantem, enggak, di surga enggak ada
kecemburuan, marah, emosi nggak ada. Dicabut semua perasaan-perasaan buruk yang ada dalam diri manusia. Pokoknya mah kalau tidak kecapaian ta'addud di dunia, insya Allah di akhirat pasti ya. Dan adalah yang bertanya. Mohon doa dan nasihat untuk saya yang kehilangan motivasi hidup. Kenapa nih? Terkadang berdoa agar cepat mati. Loh, emang setelah mati jadi lebih baik? Lebih buruk loh. Karena merasa hidup ini sangat berat. NB, perempuan belum nikah, tidak punya orang tua, korban kekerasan seksual. Sobat Angkara ya. Ini akhwat berarti. Iya. Saya anjurkan cepat menikah. Cepat cari pasangan. Karena dalam hidup kita pasti ada masalah. Dan butuh teman ngobrol, teman curhat, teman yang bisa memberikan solusi, bisa menguatkan semangat hidup kita. Dan yang paling kita butuhkanlah pasangan hidup. Ya, nanti saling menguatkan. Saya nggak tahu usianya apakah sudah layak nikah atau tidak. Tapi yang jelas segeralah menikah, insya Allah nanti Allah akan berikan solusi. Ini salah satu solusinya cepat menikah, jangan cepat mati ya. Jangan. Boleh nggak berdoa untuk mati? Tidak boleh. Rasul SAW melarang ya. La tatamannaul mauta bidurrin yusibuhu. Jangan yusibuka. Jangan kamu mengangan-angankan minta mati karena kesulitan hidup yang menimpamu. Nggak boleh. Itu putus asa. Ya. Wala yayasu min ruhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Solusi masih banyak ya. Coba yang saya sangat anjurkan segera menikah. Cari jodoh ya. Minta bantuan ke ikhwan-ikhwan, ke akhwat. Hubungi Bu Eli di sini. Bu, cariin saya jodoh ya. Nanti Bu Eli kontak Panowo. Panowo nanti mencarikan ya di kalangan ikhwan. Atau ada yang mau daftar di sini? Silakan hubungi Panowo ikhwan. Terakhir, bila ada teman yang meninggal, bila ada teman laki-laki yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Bila ada teman wanita yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Sama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu umum untuk laki dan perempuan ya. Ya alhamdulillah waktunya sudah pas, sudah jam 11. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Melanjutkan kehidupan ruh di alam kubur. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.